الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومبتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود من توبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري ويسير لي أمري وتكشف كربتي وتسرك بفضلك بشرني بتصديق خواتمي وبالراحة تدخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بيا والملائكة وبالأولياء لنا بالإجابة. بستر. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأنعم تفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا يا ربي وكرم وتعظيما ورحمة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بكي بصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين.
فاتحة قبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد من محمد بن علي بن ثم إلى حضرة سيد محمد بن علي بن بسلمان بن حبيب التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: توسل المسلمين به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم اليمامة. ذكر الحافظ ابن كثير أن شعار المسلمين في موقعة اليمامة كان يا محمدا. قال ما نصه: وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم وصار لجبال مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله، ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا البراز وقال: أنا ابن الوليد العمود، أنا ابن عامر وزيد. ثم نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ يا محمدا يا محمدا. Ini masih terusan kita pembahasan tentang tawassul. Karena banyak orang berbicara tentang tawassul itu adalah akidah. Padahal tawassul itu di antara pembahasan tentang fikih. Gitu. Dan ini ada fatwanya, fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang beliau difitnah bahwa beliau membuka kelompok yang namanya Wahabi. Padahal kelompok Wahabi itu mengaku-ngaku bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lah yang membuat, padahal tidak. Ini jadi guru ini difitnah oleh muridnya sendiri. Ya, yang memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu muridnya sendiri. Sampai pada akhirnya dikatakan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Wahabi yang sekarang. Padahal antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Wahabi itu beda. Ya jamaah. Antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Wahabiyah itu beda. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai gurunya difitnah. Katanya nih pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di antaranya tentang permasalahan yang sekarang kita bahas. Masalah tawassul. Ini katanya kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu berbicara tentang tawassul itu bid'ah, haram dan sebagainya. Rupa-rupanya malah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lah yang membela tawassul dan yang menyatakan bahwa tawassul itu benar. Tapi kan yang sekarang ramai nih kelompok-kelompok Wahabi, tawassul enggak benar, tawassul bid'ah, tawassul bisa jadi syirik. Udah gitu mereka mengatasnamakan gurunya, padahal gurunya sendiri enggak tahu menau, lagi difitnah seperti itu. Bukti
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan seperti itu, ada fatwanya beliau. Beliau membuat fatwa bahwa permasalahan tawasul itu bukan permasalahan akidah. Kan kalau sekarang banyak nih kalau ada orang bilang tawasul akidahnya nggak benar, perlu diselamatkan. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwa permasalahan tawasul itu adalah permasalahan fikih. Bisa paham ya, bahwa permasalahan tawasul itu bukan permasalahan akidah, tapi permasalahan fikih. Sebenarnya kitab ini, kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, karya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Maliki ini, kenapa saya baca di Masjid Mujahidin Tanah Abang ini? Karena memang pusat di sini, ya, di antara pusat perkembangan berbagai macam problematika keagamaan. Makanya saya sengaja untuk tampilkan di sini. Ya. Tapi ya demikian, yang ngaji-ngaji, yang enggak gitu. Padahal ini kesempatan besar untuk kita nih kaum muslimin yang ada di Tanah Abang, wabil khusus untuk bisa mencerna ini. Untuk bisa mencerna, karena berbagai macam problema yang ada di Tanah Abang beda dengan problematika yang ada di Depok misal, atau problematika yang ada di mana tahu, atau di Bogor. Ini di Tanah Abang lebih dahsyat problematikanya. Gitu. Permasalahan keagamaan lebih dahsyat dan lebih komplit. Gitu. Nah, dengan seperti itu, dari beberapa tahun yang lalu saya ambil ini kitab untuk menyelamatkan, justru sebagaimana apa yang dikatakan oleh mereka ini dan itu, justru kita mau menyelamatkan pendapat yang tidak benar, sebagaimana yang telah yang dikarang oleh kita punya guru Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Cuma pembahasan kita tidak pembahasan di kampus atau di sekolah, pembahasan ilmiah langsung dalam kitab. Sebagian orang menyatakan kalau misalnya pengajian-pengajian di majelis alim, di masjid, mushola itu tidak ilmiah. Justru itu ilmiah. Asalnya pengajian yang ada di masjid, mushola, majelis alim, kemudian yang ada di pesantren itu ilmiah semuanya. Cuma karena memang banyak pengajarnya itu tidak mampu untuk mengajarkan kitab, akhirnya mereka ngajar di masjid ceramah, akhirnya mereka ngajar di mushola ceramah, akhirnya mereka mengajarkan di pesantren ceramah. Padahal udah benar metode yang tempo-tempo dulu, bahwa ulama-ulama kita ketika ngajar di pesantren, masjid, mushola, majelis alim dengan metode apa? Kitab. Itu udah benar. Itu metode ilmiah. Karena metodenya itu langsung membahas habis, membahas totalitas dari berbagai macam permasalahan. Zaman sekarang berbeda sudah, karena ustaz-ustaznya nggak begitu paham dengan bahasa Arab, akhirnya bukanlah kitab yang mereka bahas, tetapi apa? Ceramah. Akhirnya satu ceramah, dua ceramah, tiga, akhirnya udah metode ilmiah hilang. Seakan metode ilmiah hanya ada di kampus, seakan metode ilmiah hanya ada di madrasah. Tidak, itu asalnya dari metode yang ada di pesantren, masjid dan mushola, majelis ta'lim. Nah, saya balikin lagi nih, metode dari guru-guru kita, sebagaimana mereka ngajar di pesantren, masjid, majelis ta'lim, itu dengan metode apa? Metode apa? Kitab. Ya, dengan metode kitab gitu. Saya kembalikan lagi, tak. Kalau cuma sekedar metode ceramah gampang, orang kira-kira ngapalin 1, 2, 3 hadis, dalil, tak. Bisa nggak jemaah? Bisa, asal dia punya keberanian, dia punya disiplin diri untuk bisa mengatur kata-kata yang kira-kira bagus, nggak ada masalah. Gitu. Jadi tawasulnya kaum muslimin ketika dalam peperangan Yamamah. Zakarul Hafidh Ibnu Katsir anna syi'arul muslimina fi mawqi'atil Yamamah. Al-Imam Al-Hafidh, kita sudah membahas tentang apa sih artinya Al-Hafidh. Setiap kajian kita saya sudah jelaskan Al-Hafidh. Ibnu Katsir, Al-Imam besar Al-Imam Ibnu Katsir, di antara karangan beliau yang sangat populer itu tafsir Ibnu Katsir. Itu tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau pulang jangan ketika saya lagi pulang sholat mulu, susah saya ambil.
Kalau saya udah mau ke tempat Pak Amir, sholat kan saya di sini. Susah. Ntar nggak usah pakai sholat ba'diyahnya belakangan. Jadi Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir itu beliau menyatakan bahwa syiar kaum muslimin peperangan ketika itu mereka para sahabat di peperangan Yamamah itu mereka nyebut ya Muhammad, apa artinya? Ya Rasulullah Muhammad, ya Rasulullah Muhammad. Ini kira-kira kalau ngomong kayak gitu ya Rasulullah Muhammad, tawasul gak? Tawasul. Kayak kita nggak butuh buat sama Nabi Muhammad. Syirik sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini Nabi dan Rasul. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan tidak ada Nabi, tidak ada semuanya. Andaikan tidak ada Nabi, tidak ada semuanya. Berani sekali menyatakan nggak boleh tawasul sama Nabi Muhammad. Kemarin kita membahas tawasul dengan ziarah ke kubur Rasulullah. Maksudnya langsung lihat kubur Rasulullah. Berbagai macam problematika hilang. Di antaranya ketika itu problem yang ada di Madinah apa? Ya, artinya musim kemarau. Ini kan dalil. Dan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah ketika beliau berkata, di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan banyak pembesar mereka para sahabat malah ikut dari pendapat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau pendapat Sayyidatuna Aisyah itu enggak benar, bakal diprotes sama bapaknya sendiri. Sayyidina Abu Bakar diprotes sama Sayyidina Umar, diprotes sama Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman diprotes, Sayyidina Ali diprotes oleh al-asyarah al-mubasysyiruna bil jannah. Tapi malah mereka ikut dari pendapat Sayyidatuna Aisyah. Artinya pendapat Sayyidatuna Aisyah hujjah. Hujjah itu artinya dalil. Dalil kalau dia begitu jadi ini istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya kalau Sayyidatuna Aisyah tidak dijadikan sebagai dalil gitu. Keberadaannya adalah dalil. Bagaimana ketika beliau mengungkapkan dalil? Keberadaan Sayyidatuna Aisyah adalah dalil. Bagaimana ketika beliau berkata dengan komentar yang sangat jelas, setidak-tidaknya andaikan dalam posisi kejepit, andaikan Sayyidatuna Aisyah bukanlah pintar, wajib kita hormat, betul gak? Andaikan. Tapi ini mujtahidah, jauh dari kata-kata bodoh, jauh dari kata-kata orang biasa. Mujtahidah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ibarat kita nih berguru sama seorang guru, istri guru biasa-biasa aja, tetap wajib kita hormat. Kenapa? Karena istri guru, apalagi tuh istri guru alim. Paham gak nih? Ini andaikan istri Rasulullah biasa-biasa aja, andaikan. Ini saya cuma ngomong andaikan. Ini Sayyidatuna Aisyah mujtahidah. Pilihan Allah yang langsung memilih untuk Sayyidina Rasul Muhammad. Semua istri Rasulullah dipilih langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak maunya Rasulullah Muhammad. Gitu. Artinya kan wanita pilihan, wanita surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung dipilih oleh Allah untuk kekasihnya. Minimal seharusnya kita punya adab seperti itu. Sama istri Rasulullah punya adab, sama keluarganya Rasulullah punya adab, sama sahabatnya Rasulullah punya adab gitu. Kita aja diajarin sama keluarga guru aja wajib beradab. Tuh keluarga guru misal ada guru lagi ngajarin ngaji, tahu-taunya zaman dulu ada anaknya guru, tahu-tahu lagi nonton lenong, tetap dihormatin. Paham nggak jemaah? Kenapa? Kita lihat bukan masalah dia ngelenongnya, tapi dia anak guru. Walaupun berbagai macam oknum, anak keturunan Rasulullah, anak keturunan ulama aulia, namanya oknum akan selalu ada nggak? Ada. Nggak usah dijadikan permasalahan. Bukan gara-gara misalnya Habib satu ini nggak benar, kemudian tahu-tahu nggak benar, enggak, itu oknum sama. Tuh, anak keturunan raja, bisa aja anak keturunan raja ada oknum yang tidak benar. Mungkin
Mungkin, tapi kan ini oknum, gitu. Tetap walaupun itu oknum, ada adab namanya. Inilah agama, kita diajarkan beradab kepada mereka. Paham gak jamaah? Jadi permasalahan ya Muhammadah, ya Rasulullah, artinya kan ya Muhammadah, ya Nabi Muhammad. Minta tolong ya Nabi Muhammad, ya Muhammadah. Gitu. Boleh. Orang-orang Betawi itu yang dulu kalau lagi ada masalah, di antara tawasulnya itu ke Habib Hussein luar Batak. Habib Hussein. Berapa? Jad Hussein. Gitu. Beneran ini. Dan ini benar. Dari kalangan habaibnya Jad Hussein, Jad Hussein. Orang biasanya Habib Hussein dan sebagainya. Kenapa salah? Apakah itu disebut dengan syirik? Jenasri. Apakah saya syirik manggilnya? Saya minta tolong dong. Saya minta tolong. Syirik gak? Syirik gak? Saya minta tolong sama Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, ini lagi mau perang. Bantu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, minta-minta sama Allah. Ini tawassul kan? Kan kemarin kita diajarkan dalam hadis dari Sayyidina Utsman bin Hanif. Aku minta kepada engkau lewat baginda Rasul Muhammad. Yang ketika orang buta datang kepada Rasulullah, minta diobatin. Apa Rasulullah dalam ucapannya? Is'alillah, minta kepada Allah. Minta, dan bahkan ucapan-ucapannya langsung dari Rasulullah. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi jahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa. Itu udah jelas dari Rasulullah Muhammad. Aku minta kepada engkau ya Allah lewat Nabi besar Muhammad. Ini diajarkan langsung kata-katanya oleh Nabi besar Muhammad. Jangan terperdaya dan ucapan-ucapan yang menyatakan bahwa itu adalah akidah. Ingat lagi-lagi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang alim besar, dalam fatwanya bahwa beliau menyatakan permasalahan tawasul itu adalah permasalahan yang tadi saya katakan fikih. Fikih. Kalau fikih berbicara tentang syirik kafir enggak? Kalau fikih berbicara tentang syirik kafir enggak? Enggak. Kalau tauhid berbicara tentang syirik dan kafir. Kalau fikih kan berbicara halal, haram, kan fikih berbicara hukum di situ. Halal, haram, mubah, sunnah, makruh. Itu kan fikih pembahasannya. Adakah di situ dia muslim atau kafir? Muslim atau kalau muslim atau kafir pembahasannya tauhid, akidah. Ini banyak orang salah kaprah. Ini akidah kaum muslimin nggak benar. Tawasul dia nggak ngerti. Sementara pembahasan tawasul bukan pembahasan akidah atau tauhid. Jadi pembahasan fikih. Saya bolak-balik aja gitu ucapan seperti ini biar jamaah paham. Jadi sebelum perang tuh sahabat Rasulullah di Yamamah itu berteriak ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah, artinya ya Rasulullah ya Muhammad, ya Rasulullah ya Muhammad, ya Rasulullah ya Muhammad. Itu artinya seperti itu, ya Muhammadah. Makanya kan ada kata-kata dari Rasulullah ya Rabbah. Ya Rabbah itu artinya ya Allah ya Tuhanku, ya Rabbah, ya Rabbah. Ya Ghautha, ya Ghautha, wahai zat yang maha memberikan pertolongan. Ya Ghautha, doa pertolongan. Ya Ghautha, doa. Mana apa nasnya? Di perang Yamamah. Kan ada perang Yamamah, ada perang Yarmuk. Pernah dengar gak sejarahnya? Nah itu. Kemudian juga Fathul Khaybar. Perang Khaybar itu kan luar biasa. Itu perang Khaybar di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW awal sebagai pimpinannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam perang Khaybar. Belum menang juga belum. Habis itu Sayyidina Umar belum menang juga padahal Sayyidina Umar sebagai pimpinan. Ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib matanya sakit. Sakit mata luar biasa di tengah malam yang sangat dingin. Beliau
bagaimana mungkin aku berada di kampung sementara Rasulullah berada di Medan Laga. Medan Laga. Sampai nggak bisa ngelihat, dipegang oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain. Mendekat di kemah Rasulullah Muhammad di malam pertempuran. Sahabat berkata kepada Rasulullah, Ali ya Rasulullah, Ali ya Rasulullah. Tahan. Yang lainnya nggak boleh masuk di dekat kemah tersebut. Mendengar seperti itu baginda Rasulullah, tahan, mari panggil Ali, panggil. Kemudian Rasulullah melihat Sayyidina Ali matanya nggak bisa ngelihat, sakit, nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngelihat, diludah, pakai ludah ya, ini nggak pakai ludah, nanti sana jamaah pada salaman, pakai ludah sedikit, terus beliau taruh tangan mulianya Rasulullah Muhammad di mata yang sakit. Kena juga yang tidak sakit. Nggak lama mata yang sakit lebih indah daripada mata yang yang sehat. Sampai pada Ali, saat itu Sayyidina Ali mengatakan kalau begitu mendingan mata saya dua-duanya sakit. Biar langsung kena ludah dan kena tangannya baginda Rasulullah Muhammad. Mulai kala itu matanya Sayyidina Ali luar biasa kuatnya. Udah mulai malam itu juga, walaupun tuh di Madinatul Munawwarah dalam keadaan panas, beliau mampu pakai pakaian yang wool, padahal musim panas. Musim dingin beliau pakai pakaian yang tipis. Mereka para sahabat kebingungan. Iya, kata Rasulullah, semenjak dari Fathul Khaybar, peperangan Khaybar di mana aku disembuhkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mataku yang sakit, mulai kala itu badanku itu nggak ada masalah, mau musim dingin nggak masalah, musim panas juga tidak ada masalah. Karena perjuangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mana ada orang mata udah buta ikut perang, udah buta ikut perang, mau tetap membela baginda Rasul Muhammad. Ini kan jarang. Yang ada di antaranya itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kegigihan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali, rasa cinta, gemuruh cinta yang sangat indah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan aja nggak bisa, dipapah Sayyidina Ali. Itulah cinta. Itulah cinta Fathul Khaybar. Baru di pagi harinya Rasulullah menunjuk Sayyidina Ali sebagai pimpinan. Itu pintu besar untuk memasuki Khaybar diambil dengan tangan kanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dicopot, jatuhkan pintu. Sahabat Rasulullah 70 orang mau gerakin pintu aja nggak bisa. Mau gerakin pintu aja nggak bisa. Gerakin belum tuh pintu yang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Kalau dibaratkan itu apa? Sebelum zaman Samson itu Hercules, betul, Hercules. Macam Hercules ini lebih daripada kalau Hercules kan diabadikan, sampai kan jalan-jalan patung-patung di negeri barat, ingat kan di sana itu Yunani sebelah mana tahu Cincok Arung Bogor nanti akhirnya Yunani kemana itu Yunani atau Po Yunani itu kan muncul. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Wa hamila Khalid bin al-Walid hatta jawazahum. Sayyidina Khalid bin al-Walid terkenal itu panglima perang. Walaupun Sayyidina Khalid bin al-Walid awalnya kufur, tapi di akhir-akhir masa Rasulullah Muhammad SAW beliau masuk Islam. Sampai pada akhirnya beliau menjabat sebagai pimpinan berbagai macam peperangan. Tobat beliau. Hatta jawazahum, sampai beliau melintasi mereka dalam perang tersebut. Wasara li jibal Musailamah, kemudian berada di pegunungan Musailamah. Wa ja'ala yataraggabu, kemudian Sayyidina Khalid bin Walid itu mulai mendekat
an yasila ilaihi fayaqtalahu, itu bahkan dekat dengan musuh dan membunuh, saking pemberaninya. Kemudian balik lagi, waqafa bainas suffain. Setelah balik beliau berada di antara dua pasukan. Allahu Akbar. Tengah-tengah beliau. Tengah-tengah. Wada'al barrazu wa qala ana Abdul Walid al-Aud. Dan beliau berkata, beliau mengajak Al-Barraz berkata, ini Al-Barraz periwayat hadis ini, beliau berkata, Ana Abdul Walid Al-Aud, aku anaknya Al-Walid, maksudnya Khalid bin Walid, balik lagi nih. Aku ke atas cuma melihat kondisi anak, aku balik lagi sekarang untuk siap perang. Ana bin Amir wa Zaid, akhirnya yang lain, aku adalah anaknya Amir, anaknya Zaid, Usama bin Zaid. Yang Sayyidina Zaid bin Harithah itu anak angkatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Itu Sayyidina Zaid bin Harithah punya istri belum disetubuhi namanya Sayyidatin Zainab. Kemudian Sayyidina Rasul berada di rumah anak angkatnya Sayyidina Zaid, melihat ada keindahan Sayyidatin Zainab. Mulai kala itu Sayyidina Zaid udah enggak ada rasa suka kepada istrinya. Enggak lama dicerai. Firman Allah untuk Nabi Rasulullah Muhammad untuk menikahkan istri dari Sayyidina Zaid bin Harith. Artinya bahwa anak angkat itu enggak ada hubungannya. Menikahkan istri dari anak angkat itu tidak ada masalah kalau sudah diceraikan. Itu hukum namanya. Semanada bi syiaril Islam, semanada bi syiaril muslimin. Kemudian Sayyidina Khalid bin Walid sebelum perang beliau berteriak. Kalau kita kan takbir, Allahu Akbar, sebagian dulu. Atau masuk, maju, ada musuh mundur gitu. Ya misal seperti itu dalam peperangan. Bahkan syiarnya mereka dalam perang Yamamah ketika itu, ya Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, dengan kata-kata ya Nabi Muhammad. Tawasul. Kita mau berangkat kerja tawasul sama Nabi Muhammad. Ini namanya tawasulnya besar, Masya Allah. Ke kampung mencari sapi tawasul, kambing tawasul, kebo tawasul, hasil banyak. Karena berkahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh? Tawasul, tahu hasil. Benar juga. Tapi kalau niatnya tawasul bakal tahu hasil insyaallah. Benar juga. Diawali tawasul akhirnya tahu hasil, benar. Apa susahnya kita tawasul ke Rasul? Mau kerja, mau dinas, mau ngajar, mau usaha, mau apa aja udah. Apa sih kerjaan kita, atau kita misalnya sebagian masih pada kuliah atau masih pada sekolah, apa susahnya? Enggak jadi bodoh-bodoh banget. Yang kita sebut adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Banyak kan namanya orang kerja apesnya luar biasa. Dia kerja apes, enggak kerja lebih apes lagi. Sebut nama Nabi Muhammad. Sebut gitu. Ada orang kalau ngelihat kita hawanya kan malas banget atau enggak enak banget. Ada orang ngelihat kita hawanya mau nonjokin kita aja, pakai Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, gitu. Berarti kalau misalnya ada ustaz, seorang ustaz, kalau misalnya kira-kira ada orang ngelihat ceneh banget sama dia, berarti itu ustaz enggak sering nyebut nama Nabi Muhammad. Kayak mau sambil pakai sendalanya tuh misalnya. SPDI. Misal. Jadi semuanya itu intinya di Nabi Muhammad. Pintu yang paling besar menuju Allah itu Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, pintu menuju Allah satu-satunya adalah Nabi besar Muhammad. Kita umatnya Nabi Muhammad. Satu-satunya menuju hadirat Allah adalah Nabi besar Muhammad. Gitu. Dan kita menuju ke Nabi Muhammad lewat guru kita. Lewat guru kita yang mendatangkan kita ke Nabi Muhammad, guru kita. Guru kita. Gitu.
Wali banyak, orang soleh banyak. Tapi yang mendatangkan kita ke Rasulullah, guru kita. Ya, wali banyak, orang soleh banyak. Tapi yang mendekatkan diri kita ke Rasulullah adalah guru. Gitu. Mereka para aulia, mereka para ulama, berkah betul. Tapi kita didatanginnya ke hadrah Rasulullah siapa? Guru. Gitu. At-tawassulu bihi sallallahu alaihi wasallam fil maradi wa syada'idi. Tawasul ke Nabi besar Muhammad dalam sakit atau dalam keadaan bahaya. Ada orang sakit, tawasul ke Nabi Muhammad. Atau ada orang mendapatkan keadaan yang dalam keadaan dijar, bahaya. Tawasul ke Nabi Muhammad. Barusan saya sebut. Mau kemana aja tawasul? Tawasul kepada Nabi, tawasul kepada Nabi. Kalau kita udah ngaji ini berbulan-bulan pembahasan tawasul belum kelar. Karena memang inilah yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Jangan sampai kaum muslimin terjatuh dan terpuruk apa kata mereka, kelompok-kelompok Wahabi yang menyatakan bahwa tawasul itu adalah bid'ah. Itu. Diselamatkan kita oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Ya, diselamatkan dengan dalil yang sangat kuat. Berarti Allah memberikan petunjuk kepada kita. Amin. Selagi Allah menyelamatkan kita, berarti Allah memberikan petunjuk kepada kita. Gitu. Lewat jalur mereka para aulia, para ulama saleh, guru-guru kita. Anil Haytham bin Khanas, dari Haytham bin Khanas. Ini tadi tawasul mau perang, paham enggak? Paham enggak? Sebelum perang sebut nama Nabi Muhammad. Zaman dulu banyak sekali. Kalau kita ngelihat sejarah, ya, dari zaman keemasan Islam, dari zaman mereka para wali songo, kemudian kan kerajaan-kerajaan Islam tuh setelah zaman mereka para wali songo banyak sekali. Itu semuanya yang mereka sebut nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, salawatan. Makanya kalau misalnya kita kadang berada di Jawa atau di mana ada salawatan ala Jawa, Allahumma sholli. Mungkin kita ngantuk dengarnya, tapi menurut adat mereka indah-indah saja. Kenapa? Dimasukkan salawat lewat adat istiadat mereka. Masya Allah. Saking artinya, saking mendarah dagingnya ajaran Islam dalam adat istiadat mereka. Alhamdulillah. Karena kita udah nggak biasa, atau orang Jawa yang ada di Jakarta udah nggak biasa bahasa Jawa, nggak terbiasa lagi tuh. Padahal tuh orang Jawa yang ada di sana salawatnya pakai bahasa Jawa, betul kan? Gitu. Orang Sunda sholatannya pakai bahasa Sunda. Gitu. Dan mohon maaf saya nggak bisa praktekkan. Saya nggak ngerti Jawa, saya nggak ngerti Sunda. Bukan karena anti, nggak bisa mau bilang gimana, gitu. Ada di Thailand, ketika datang Al Habib Umar tuh di Thailand, orang Thailand sholawat pakai bahasa Thailand. Gimana? Itu dia. Sholawat di Jepang begitu juga. Itu yang lebih lucu, ada orang Papua sholawat pakai bahasa Papua. Itu. Bingung saya udah. Saya nggak mau menerjemahkan, takut dosa. Nggak ngerti. Orang Papua baca sholawat ke Nabi Muhammad. Gitu. Nyambutnya sambil lari, joget yang begitu tuh, deg-deg gitu. Itu gitu, Masya Allah, sambil baca sholawat. Saya diulang-ulang, nggak hafal-hafal. Tuh orang Papua baca sholawat, saya nggak hafal-hafal, la ilaha illallah. Mungkin Bapak ini langsung hafal. Gitu. Tapi boleh nggak? Boleh. Salat dengan bahasa apapun boleh. Gitu. Seperti banyak orang mau salat kepada Rasulullah dengan bahasa Indonesia, ya kan? Banyak gitu, dengan bentuk qasidah dan sebagainya. Ada yang pakai bahasa Arab, ada yang bahasa Persia, ada yang bahasa manapun boleh tawasul. Jadi tawasul ke Nabi Muhammad dalam keadaan sakit atau dalam keadaan darurat. Tawasul. Tadi saya bilang banyak dulu orang Betawi tawasul ke Habib Hussein, gitu. Luar Batang, Habib Hussein, gitu. Ada yang ketika di lautnya itu perahunya mau hanyut dan sebagainya, atau ada orang
dalam keadaan berenang itu mau kanyut dan sebagainya. Sebut nama mereka para aulia Allah. Gitu. Dan itu banyak disebut dalam sejarah. Ada sebut kalau di daerah Banten itu Sultan Hasanuddin atau Cirebon Sunan Gunung Jati gitu. Gitu. Kita punya guru misalnya Habib Umar, tawasul ke Habib Umar. Gitu. Kita punya guru, tawasul. Dan nggak perlu diragukan tentang hukum tawasul. Manfaatnya besar. Kunna inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kami ketika di sisi Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar sahabat Rasulullah. Sayyidina Abdullah anaknya Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah juga. Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar dua-duanya sahabat Rasulullah. Makanya radhiyallahu anhuma. Allah ridha kepada keduanya. Siapa keduanya? Sayyidina Umar bin Khattab dan anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar. Fakhadarat rijluhu, kemudian kakinya merasa sakit. Faqala lahu rajulun, kemudian seseorang berkata kepadanya, "Uzkur ahabban nas ilaik." Sebut manusia yang paling kau cintai di sisi engkau. Coba sebut manusia yang paling kau cintai. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar beliau menyebut, "Ya Muhammad." Faka'annama nakata min 'uggal. Ketika itu seakan-akan tidak merasa sakit lagi. Seakan-akan tidak merasakan sakit lagi itu kakinya. Coba lihat, terkadang tukang urut yang sebelum dia ngurut baca salawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena memang itu luar biasa. Tukang dokter jadi dokter itu sebelum nyuntik, sebelum ngobatin, sebelum melihat obat jangan sampai salah. Kan bisa aja di dokter juga salah obat. Seorang insinyur atau tukang yang ada lagi bikin gedung, bikin rumah, baca salat kepada Nabi besar Muhammad. Baca salawat. Saya pernah ngobrol dengan pendiri pesantren Darun Najah kayak Allah Akbar. Pimpinan Darun Najah siapa? Pesantren Darun Najah. Oke. Oke siapa? Hah? Itu Mak Yasan, itu setelahnya. Abdul Manaf baru sekarang. Oke Mahrus Amin. Beliau pendirinya, beliau beli duit ketika itu Ulu Jami di pinggiran Jakarta, memang betul-betul pinggiran Jakarta. Pindahnya beliau dari Cirebon. Beliau ngaji sana, akhirnya beliau mau mendirikan pesantren. Beliau beli sebidang tanah sedikit demi sedikit. Itu sedikit demi sedikit. Rumahnya dekat dari rumah saya. Ulu Jami dekat. Kecil. Bikin pesantren. Setiap bataknya tukang bata baca sholawat. Allahumma sholli, misal kayak gitu. Semen. Satu bata lagi, sholawat lagi satu. Satu bata lagi, sholawat. Berkah. Itu beliau sendiri yang ngomong. Sementara kita tukang bata sambil dengerin dangdut. Iya kan? Bikin masjid sambil dengerin dangdut. Bikin masjid sambil ngerokok. Udah gitu pakai celana pendek, telanjang lagi. Ya, bagaimana mau berkah? Iya kan? Jadi dari awal tuh sebuah nilai keberkahan. Ini jangan dianggap sepele jamaah. Ya, ini yang pentingnya. Enggak bisa ini. Semua kalau dimulai dari ibadah akhirnya bakal menjadi ahli ibadah. Gitu. Menurut kita, perbaiki nih tukang-tukang bangunan. Ini bahkan terkadang tukang bangunan azan juga terus aja. Gitu. Tukang bangunan, bukan hanya tukang bangunan aja, yang lain juga seperti itu. Ngerjain apa, nggak tahu waktu. Beda dengan kita ngaji sekarang. Kita ngaji dengan pengajian yang wajib, walaupun ada azan, nggak ada masalah. Gitu. Andaikan azan, nggak ada masalah juga. Nah, saya mengambil hukum azan aja dulu. Karena memang kebanyakan orang kalau azan ke kamar mandi nih. Gitu. Habis azan kamar mandi, akhirnya pengajiannya agak sedikit berubah. Makanya terkadang saya ngelihat kondisi. Wah, kalau kira-kira nih habis azan jamaah ke kamar mandi, saya terusin aja ngaji.
Itu ngaji wajib, azan sunnah. Ngaji wajib, azan sunnah. Nah biar dapat wajib dan sunnah, sekarang azan. Tapi jangan ada yang kamar mandi. Ayo azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعن مجاهد قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال له ابن عباس اذكر أحب الناس إليك فقال محمد صلى الله عليه وسلم فذهب خدره فهذا توسل في سورة النداء. Imam Mujahid beliau berkata, suatu waktu ada kaki seseorang merasa sakit di sisi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas itu paman Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas berarti sepupunya Rasulullah. Beliau di antara yang memandikan jenazah Rasulullah. Sayyidina Ali yang memandikan tubuh Rasulullah, yang memegang tubuh Rasulullah, yang mengambil airnya itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi kalau yang memandikan jenazah orang terdekat bagusnya, sunnahnya. Kalau bapak meninggal, anak-anaknya yang mandi, jangan tukang pemandi jenazah. Ya, kan ada tukang pemandi jenazah tuh filmnya apa? Ketoprak.
toprak gitu. Tukang pemandi jenazah. Bagusnya tuh yang memandikan jenazah orang terdekat. Kalau bapaknya meninggal, anak-anaknya jangan giliran warisan aja dah. Datang semuanya. Warisan, rapat warisan, nggak ada yang absen. Gitu. Betul nggak? Giliran tahlilan nggak ada yang datang. Sakit, Masya Allah. Rapat warisan, Masya Allah. Yang kakinya bengkak dia datang. Bisa aja. Tahu ini saya lagi girang banget nih mau silaturahim, ya modusnya ente. Saya kangen mau ketemu kamu, kangen ketemu adik, kakak, encing ya. Mau ngarepin duit, rapat warisan. Coba kalau misalnya orang tua sakit, mau bawa ke rumah sakit, pura-pura pada sakit semuanya, nggak mau pada ngebayarin orang tua. Alhamdulillah. Ini Sayyidina Abdul bin Abbas Sunnah, tuh lihat. Jadi jangan biarkan orang terdekat meninggal, kemudian yang mandiin orang lain. Sama, begitu juga perempuan. Jadi kalau misalnya perempuan yang meninggal, ya anaknya. Anak perempuannya. Kalau enggak, ya anak lakinya, enggak ada masalah. Kan anaknya. Tetap lebih istimewa anaknya sendiri yang perempuan. Ini diantara keberkahan dan keberhasilan orang tua kepada anak-anaknya. Pertamanya itu ketika meninggal dunia yang memandikan adalah anaknya. Orang anaknya di mana tahu, bapaknya lagi dimandiin, anaknya di mana tahu. Alhamdulillah. Main HP sana, ngobrol sana, ngopi sana. Bapaknya lagi dimandiin. Boro-boro dia bikinin bukur buat jenazah bapaknya. Ibunya lagi dimandiin. La haula wala quwata illa billah. Yang model kayak gitu mau bagaimana mau disebut dengan keluarga sakinah. Nah, kewajiban kita nih mendidik anak-anak kita jangan pada blow on semuanya. Satu aja blow on nggak boleh, apalagi blow on semuanya. Tahu blow on? Blow on anak nggak tahu ngaji. Dunia tahu tapi giliran agama nggak tahu. Blow on namanya. Faqala lahu Ibnu Abbas, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Udzkur habban nas ilaik." Sebut manusia yang paling kau cintai. Siapa yang manusia yang paling kau cintai? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Sebut nama, ya Muhammad, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Fahada wa khadra, akhirnya sakitnya hilang. Ini kita sakit makin, aduh sakit banget ya, astagfirullah. Mana nabinya? Sakit makin sakit. Nabinya mana? Salawatnya mana? Ini lisan nggak pernah kita salawat. Ini tubuh kita nggak pernah kita salawatin. Kaki kita nggak pernah kita salawatin. Kepemilikan yang kita miliki, anak istri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kerjaan kita nggak pernah salawatin. Makanya semuanya serba apes semuanya, berantem mulu tuh dalam rumah. Nggak ada yang ahli salawat. Ibu nggak ahli salat, anak nggak ahli salat, bapak nggak ahli salat, kakek semua Allah udah pada mau mati, nggak pada mau baca salawat. Naudzubillah min dzalik. Kalau ngerokok hobinya, doyannya, salawat nggak, astagfirullah. Satu waktu mau dengerin qasidah nggak ada masalah. Habis salawatnya, habis itu mau denger qasidah nggak ada masalah. Dangdut juga nggak ada masalah, pelan-pelan tadi. Ngerti gitu, untuk seni aja. Habis itu salawat lagi banyakin gitu. Cuma kan terkadang orang mau seni juga, biarin deh. Untuk habis itu dia dengerin apa namanya? Yang bahasa Jawa itu. Kalau orang mau tidur dengerin bahasa Jawa apa namanya? Jawa kok gampang ngomong. Gitu. Ya itu dia. Wayang seperti suara Kimanteb dari sana itu nggak ada masalah itu. Dan itu nggak jadi haram. Ini terkadang ada orang yang mengharamkan itu yang Kimanteb di saudara itu haram astagfirullah. Ente nggak tahu falsafah yang ada dalam wayang. Ada wayang orang, ada yang wayang kulit. Ya kan biasa perbedaan Jawa dengan Sunda. Gitu. Kalau wayang kulit itu Jawa, kalau wayang golek itu kan Sunda. Wayang golek itu Sunda, nggak ada di Jawa golek. Ya. Kalau cepet jangan lihat ke kanan atau ke kiri. Udah bilang jangan lihat ke kanan. Itu. Iya. Oh iya, nggak apa-apa untuk dakwah.
Sunan Kalijaga itu dakwah lewat wayang. Gak ada masalah, itu sarana. Jadi jangan kita menghukumkan bahwa wayang haram, wasilah. Oh, iya, Sunan Kalijaga itu wayang. Al-wasilah ala hukmil magasid dalam istilah usul fikih. Ini banyak orang nggak tahu tentang usul fikih, ngasih hukum. Hukumnya hukum berantakan semuanya. Jadi al-wasilah itu ala hukmil magasid. Jadi wasilah itu tergantung tujuannya. Ini juga kalau misalnya tujuannya nggak benar, dosa. HP nontonnya maksiat mau dosa. Tapi kalau HP kita mau ngaji, waktu gilir ngaji malam Kamis siaran langsung dari masjid Nurul Huda. Tapi orang Nurul Hudanya pada ngeliat ya. Dari masjid Nurul, oh kelihatan siaran langsung. Jadilah HP ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pantengin aja setiap malam Kamis ada, insya Allah. Kalau giliran gurunya enggak, kalau enggak ya enggak. Fahada tawassulun fi suratin nida. Ini tawasul dalam bentuk panggilan. Kan tadi udah bilang ya Muhammadah, ya Muhammadah. Kita panggil nama Nabi besar Muhammad. Allah ya Rasulullah. Kalau nabinya dipanggil boleh, walinya juga boleh. Ulama-ulama soleh juga boleh. Kalau dalam istilah dulu Thariqah Syekh Arsyad Al-Banjari itu Guru Arsyad gitu. Syekh Arsyad gitu. Ada banyak lagi tawasul ke macam wali songo yang ada. Atau tadi saya katakan banyak penduduk Jakarta tawasul ke Habib Hussein atau Syekh Saman dulu untuk Thariqah dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Ya Saman, orang Betawi dulu banyak. Gitu. Siapa di antara kita yang udah agak tuaan dikit tahu tuh di Betawi tempo dulu sakit sedikit tawasul Syekh Saman sembuh. Betul nggak? Sedikit lagi tawasul Syekh Saman sembuh. Semua wali Allah boleh untuk ditawasul. Gitu. Siapapun, Abdul Qadir boleh, Abdul Qadir Jilani boleh, Sunan Gunung Jati boleh, Sultan Hasanuddin, semua wali Allah. Para ulama boleh untuk ditawasul. Tidak berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat adalah orang yang tidak ngaji. Iya, tawasul orang yang berbeda pendapat yang katanya nggak boleh berarti dia nggak ngaji. Dalilnya udah berkebanyakan sampai sekarang. Kemudian dia juga merasakan dan mengatakan tidak boleh. Sungguh ada majelis yang mulia dia tidak ikut dalam majelis mulia. Menyesal, merugi. Itu ada berlian di hadapan tapi dia cari emas dan perak di luar, di gunung sana. Di hadapannya ada berlian. Berapa banyak mereka para aulia Allah, ulama-ulama soleh di Jakarta. Di Jakarta banyak orangnya di sana sini. Jakarta banyak pada waktunya. Gitu. Nah zaman ke Abdul Syafi'i, zaman ke Syafi'i Azami dan sebelumnya bahkan orang banyak keluar. Zaman Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Hussein Atas Bungur itu. Para aulia Allah banyak di Jakarta, orang pada sana sini. Intinya meninggalkan berlian. Justru ketika itu orang-orang yang di sana sini malah belajarnya di Jakarta. Ya, orang-orang pada sono sini, totonya gurunya malah di Jakarta. Dia udah capek kesana kesini, gurunya malah di Jakarta. Berlian dia tinggal, gitu. Sama dulu zaman Malim Syafi'i Azami begitu saya. Orang pada ngaji, sama ustaz, sama kiai. Rupa-rupanya tuh ustaz kiai, muridnya Malim Syafi'i Azami. Gurunya sendiri ditinggalin, Malim Syafi'i Azaminya ditinggalin. Giliran Malim Syafi'i Azami udah meninggal dunia, mereka ngurutin nasab sang guru. Wah, Malim Syafi'i Azami itu guru dari guru saya. Guru dari guru saya, Masya Allah. Bukan guru-gurunya, bukan dekat. Guru dari guru-gurunya saya. Baru nyesal. Kemarin ketika Malim Syafi'i Azami ada, kenapa? Nggak pada mau datang. Biasa-biasa saja. Memang itulah mereka para ulama, biasa-biasa saja. Tawadhu, khusyuk. Gitu. Masya Allah. Zaman kita sekarang, jangan sampai seperti itu lagi. Gitu. Rugi jemaah sekalian. Sangat-sangat rugi. Wallahu a'lam. Ada pengajian ditinggalin. Nyari pengajian yang lain. Pengajian yang lain enggak bersanad malah. Enggak bersanad, tahu-taunya yang di luar sana malah gurunya yang ada di Jakarta. Rugi kan jemaah? Rugi. Alhamdulillah min dzalik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.